Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya Randi dan di video kali ini kita akan bahas Google Pixel 2 di tahun 2020. Eits, tapi sebelum itu pastikan kalian udah cuci tangan pakai sabun dan nonton video ini di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. So, let's go! When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you when you close your eyes. Di video sebelumnya, kita udah bahas sebuah HP mantan yaitu Sony Xperia XZS yang kebetulan saya gunakan sebagai HP kedua. Nah, sekarang saya mau cerita soal daily driver saya selama 6 bulan terakhir. Tak lain dan tak bukan adalah Google Pixel 2 ini. Pertama saya ngelirik HP ini buat dibeli adalah karena 3 hal, yaitu desain, OS, dan kamera. Nah, saya mau jelasin satu-satu nih. Yang pertama adalah desain. Apa spesialnya desain Google Pixel 2? Cuma satu kata sih yang saya pikirkan, yaitu compact. Pixel 2 ini ukurannya pas banget sama selera saya. Ukuran layarnya cuma 5 inch dan enak banget dipakai dengan satu tangan. Ukuran ringkas ini sangat berguna karena dengan mudah HP ini bisa diselipkan di kantong celana, baju, ataupun jaket. Ya, meskipun harus saya akui, desain HP ini sama sekali nggak menarik buat sebagian orang saat ini. Jidat dan dagunya masih tebal dan secara keseluruhan nggak ada hal yang menunjukkan kalau Pixel 2 ini dulunya dijual dengan harga belasan juta rupiah. Seringkali HP ini terlihat sebagai HP murah dari merek yang nggak jelas di mata orang awam. Tapi dengan sedikit touch up seperti pemakaian casing atau skin yang pas, penampilan HP ini akan menjadi lebih garang. Apalagi orang yang punya HP dengan logo Google juga jarang. Oh ya, tadi sempat kesebut soal layar ya. Buat saya yang sudah terbiasa dengan HP kecil, menggunakan layar semungil ini nggak membuat saya kesulitan sama sekali. Apalagi dengan layar AMOLED yang bikin segala konten terlihat lebih segar dan cerah. Tapi kalau kalian biasa pakai HP dengan layar di atas 6 inch, pasti agak susah deh untuk adaptasi ke HP ini. Karena otomatis konten yang ditampilkan akan lebih sedikit karena keterbatasan bentang layar. Berikutnya adalah OS Pixel 2 yang menarik buat saya. Seperti yang kita tahu, sebagai smartphone buatan Google, Pixel series membawa operating system atau user interface stok Android. Stok Android di sini berarti nggak ada aplikasi lain yang terinstall selain aplikasi langsung dari Google-nya. Begitu pula dengan kustomisasi yang lebih sedikit daripada UI di merek lain, seperti MIUI, One UI, dan lain sebagainya. Dengan segala minimalisasi yang diterapkan Google, Pixel series selalu terasa lebih smooth dan ringan, tak terkecuali Google Pixel 2 ini. Nggak cuma sampai di situ, setiap smartphone Google Pixel series akan dijamin update versi Android setidaknya 2 tahun, atau bisa dibilang naik 2 tingkat. Contohnya Pixel 2 ini, yang awalnya pakai Android 8 Oreo, sekarang udah dapat update ke Android 10. Google bakal selalu ngasih kita update rutin setiap awal bulan, yang berarti HP ini selalu punya security patch atau keamanan yang paling baru. Sebenarnya nggak cuma perkara UI-nya doang sih yang bikin HP ini smooth. Spek hardware yang masih oke digunakan di tahun 2020 ini juga ikut ambil peran. Google Pixel 2 menggunakan chipset Snapdragon 835 dan ditemani dengan RAM 4GB serta storage 64GB untuk versi yang saya pakai. Kalau kalian mau beli HP ini buat ngegame, masih oke kok. Secara performa, saya masih ngerasa nyaman banget main game berat di HP ini. Cuma, layarnya yang imut bikin agak kewalahan pas main game dengan presisi tinggi kayak PUBG misalnya. Untuk masalah baterai, ya standar aja sih, saya butuh ngecas sehari 2 kali agar HP ini bisa menemani saya seharian. Alasan saya yang terakhir adalah kameranya. Meski ini adalah HP 3 tahun lalu, saya bisa jamin kualitas kameranya nggak mengecewakan buat dipakai di tahun ini. Hasil foto yang disajikan Pixel 2 masih sangat oke loh buat dipakai di media sosial kalian.
detail dari setiap gambar dan akurasi warnanya masih bisa memanjakan mata. Tentunya ini berlaku buat kalian para pecinta hasil foto yang natural. Karena kalau kalian termasuk orang yang cari hasil foto yang ngejreng atau ala beautify-beautifyan gitu, kayaknya kurang cocok sih kalau beli Google Pixel Series. When the lights turn out. Oke, ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera belakangnya Google Pixel 2. Ini autofocusnya. Terus dia kalau pakai resolusi Full HD kayak gini, dia bakal lebih stabil daripada kalau kita pakai 4K-nya. Oke, ini hasil kamera depannya Pixel 2 kayak gini. Kualitas suaranya coba kalian dengerin juga. Tapi ini saya pakai masker ya, jadi mungkin agak mendem suaranya. Oke, kayak gini ya berarti kualitasnya kalau dipakai vlogging. Satu hal yang spesial adalah hadirnya Pixel Visual Core, di mana intinya kamera Google Pixel punya sebuah metode tersendiri dalam memproses gambar. Bedalah pokoknya dengan HP lain. Efeknya apa? Banyak sih, seperti proses pengolahan foto HDR dan night sight yang lebih cepat contohnya. Coba bandingin dengan kalau kita pakai Gcam di HP non-pixel, pasti kerasa deh. Atau ya paling mudahnya sih, kalau kalian pakai Pixel 2 ini buat upload foto di Instastory, hasilnya nggak akan mengecewakan. Pixel Visual Core ini memang baru diperkenalkan Google pada Pixel 2 series. Jadi kalau beli Google Pixel generasi pertama, sayangnya nggak akan dapat fitur ini. Even now, laying down hundreds of miles away. Berdasarkan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, overall saya betah pakai Pixel 2 sebagai daily driver. Dan selama setengah tahun ini nggak ada masalah. Palingan keluhan yang saya punya cuma di baterai yang emang kapasitasnya nggak gede, serta desain bagian depan yang nggak kerasa mahal, jadi terpaksa nggak bisa dibuat pamer. Tapi dengan harga 2 jutaan sekarang, kita bisa dapat HP compact, performa yang masih oke, OS up to date, dan juga kamera yang cihuy. Ditambah lagi ada fitur mewah ala flagship seperti rating IP67 untuk tahan air dan debu, NFC buat cek dan isi saldo e-money, serta gratis unlimited Google Photo Storage dengan kualitas tinggi hingga 2021 awal nanti. Oh ya, nggak lupa juga ada fitur remas-remas manja buat panggil Google Assistant. Ada sedikit catatan dari saya, kalau beli Pixel 2, beli aja yang batangan. Nggak usah lah pakai aksesoris charger atau apapun itu. Toh pasti KW alias palsu. Jadi bahaya banget kalau kalian pakai sehari-hari. Kecuali kalau kalian bener-bener tahu sellernya dan pasti itu adalah aksesoris ori dari Google-nya, ya bolehlah dibeli full setnya. Kenapa sih saya perlu mention ini? Karena yang pertama, Pixel series hanya akan aktif fast charging-nya kalau pakai charger atau power bank yang mendukung power delivery, dan dengan menggunakan kabel USB Type-C ke Type-C juga. Dan ini nggak bakal disertakan di kebanyakan seller online. Yang kedua, HP ini nggak punya jack audio. Kalau mau pakai headset kabel, kalian kudu punya konverternya. Nah, masalahnya konverter abal-abal yang murah juga nggak akan bisa kepakai di HP ini. Jadi ya mau nggak mau kalian harus beli lagi yang ori atau beli yang bermerek, which is harganya cukup lumayan. Atau gampangnya pakai Bluetooth headset atau TWS juga bisa kok. So, kembali lagi saya sarankan beli yang batangan aja kalau kalian nggak yakin sama kualitas aksesorisnya. Lumayan juga karena harganya akan lebih murah yang batangan daripada yang full set tapi kelengkapannya KW. Itu rugi banget lah.
Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Google Pixel 2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!